Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa membuat video pembelajaran untuk kelas 8 dengan materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang sholat sunnah dengan tema hidup lebih berkah dengan mengamalkan sholat sunnah. Perlu kalian ketahui bahwa sholat itu sudah ada pembagiannya. Ada sholat yang wajib atau sholat fardu, ada juga sholat yang sunnah. Kali ini di materi kelas 8 akan menyampaikan tentang sholat sunnah, baik sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah. Sebelum Bapak menyampaikan materi, perlu dipahami ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yakni memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan kompetensi dasar selanjutnya mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemudian indikator pencapaiannya diharapkan siswa bisa mengidentifikasi ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, bisa menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid, bisa mengelompokkan ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan menemukan hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikatornya, otomatis kita tahu pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Untuk tujuan pembelajaran di materi tentang sholat sunnah, yang pertama dapat mengidentifikasi ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan yang kedua dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan tujuan ketiga dapat mengelompokkan ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, serta tujuan yang keempat dapat menemukan hikmah dari sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Guru sudah gambarkan di sini. Di sini ada dua gambar. Yang di atas itu gambar sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, dan gambar yang kedua sholat sunnah ataupun gambar sholat sunnah yang mengerjakan secara munfarid atau sendirian, dengan tema hidup lebih berkah dengan mengamalkan sholat sunnah. Kalau kalian pengen berkah hidupnya, amalkan sholat sunnah. Selanjutnya, untuk pembagian sholat sunnah. Pembagian sholat sunnah ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Lalu, macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama ada sholat Idul Fitri, dan yang kedua ada sholat Idul Adha. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk mendatangkan hujan atau untuk meminta hujan. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah ada kusuf, dan yang terakhir ada khusuf. Lanjut dengan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan boleh munfarid. Ada sholat tarawih di sini. Yang pertama, kemudian sholat witir. Sholat witir itu bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa dikerjakan secara munfarid. Begitu juga dengan sholat tarawih. Kemudian sholat duha. Lanjut yang nomor 4, yakni ada sholat tahajud. Sholat tahajud di sini sholat malam. Dan yang terakhir, yakni ada sholat tasbih. Kemudian bagian yang ketiga, apa saja? Yang pertama, yakni sholat rawatib. Kemudian yang kedua atau yang B ada sholat istikharah, dan yang
terakhir atau yang C adalah sholat tahiyatul masjid atau sholat mengagungkan masjid, sholat yang dikerjakan ketika kita masuk masjid. Nah, itu adalah pembagian atau macam-macam pelaksanaan sholat sunnah. Selanjutnya tentang ketentuan dari macam-macam sholat sunnah yang tadi sudah dijelaskan. Ini ada ketentuan yang pertama yang akan dijelaskan, yakni ketentuan sholat id. Sudah tadi Bapak sampaikan, ada sholat idul fitri, ada juga sholat idul adha, biasa disebut dengan idain atau dua sholat id. Hukum sholat id itu sunnah muakkad. Ketentuannya bagaimana? Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, tidak didahului adzan dan iqamah. Yang ketiga, dilaksanakan 2 rakaat. Ketentuan yang keempat, membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Takbir 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi di rakaat yang pertama itu tidak menghitung takbiratul ihram. Dan takbir 5 kali tidak termasuk takbir intikal saat berdiri dari sujud. Ketentuan yang kelima, yakni di sela-sela takbir disunahkan untuk membaca lafaz tasbih. Lafaz tasbih yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dibaca ketika di sela-sela takbir, baik di rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Ketentuan yang keenam, imam mengeraskan bacaan, karena biasanya ketentuan ini disampaikan, biasanya sholat idul fitri atau sholat idul adha itu jamaahnya sangat banyak sekali. Jadi diimbau imam itu untuk mengeraskan bacaan. Tapi untuk masa sekarang biasanya sudah tersedia pengeras suara di tempat-tempat pelaksanaan sholat idul fitri atau idul adha. Kemudian ketentuan selanjutnya, yakni ketentuan yang ketujuh, setelah selesai sholat idul fitri dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya pun dilaksanakan setelah melaksanakan sholat idul fitri atau idul adha, bukan sebelum. Kalau sebelum sholat itu biasanya dilaksanakan pada sholat Jumat, tapi kalau sholat idul fitri khutbahnya itu setelah melaksanakan sholat. Kemudian setelah ada ketentuan, di sini sudah dijelaskan, idain tadi adalah idul fitri dan idul adha. Ketentuan selanjutnya, idul fitri itu dilaksanakan, atau sholat idul fitri, sholat sunnah yang dilakukan di setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Jadi pelaksanaannya satu tahun 1 kali, hanya berada di bulan Syawal, itu pun di tanggal 1. Sedangkan idul adha itu sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah sesudah terbit matahari, disebut juga dengan idul kurban atau idul adha, hari pemotongan hewan. Itu ketentuan-ketentuan pelaksanaan sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Selanjutnya, cara pelaksanaan sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Di sini yang pertama ada niat idul fitri, yakni usolli sunnatal idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Itu niat sholat sunnah idul fitri, dengan arti saya niat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat karena Allah ta'ala. Niat sholat idul adha, usolli sunnata li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Perbedaannya ada di fitri dan adha. Saya niat sholat sunnah idul adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu untuk niatnya.
Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Yang ketiga, takbir 7 kali pada rakaat pertama. Nomor 4, di sela-sela takbir disunahkan tasbih. Kelima, takbir 5 kali pada rakaat yang kedua juga sama, tetap dibacakan tasbih di sela-sela takbir. Itu untuk ketentuan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Selanjutnya sholat sunnah yang Bapak sampaikan, yakni sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari, khusus di bulan Ramadan yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Perlu kalian pahami, sholat tarawih itu sholat sunnah yang hanya dikerjakan di malam bulan Ramadan. Untuk selain bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih beragam karena banyak ulama yang berbeda pendapat, sehingga dalam pelaksanaannya pun berbeda pendapat pula. Itu jangan jadi permasalahan, karena yang jelas sholat tarawih banyak rakaatnya dan banyak pendapat yang berbeda. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ini hanya menghitung sholat tarawih. Ada yang 20 rakaat ataupun yang 36 rakaat. Kalian bisa menggunakan yang mana? Biasa yang menggunakan 8 atau 20 rakaat atau 36 rakaat. Semuanya dibenarkan, tidak ada yang salah. Itu sholat tarawih. Tata cara atau cara pelaksanaan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih sebagaimana tadi dikerjakan, ada yang 8 atau ada yang 20, niatnya tetap sama, yakni usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah niat baru kita angkat tangan, takbiratul ihram, kemudian sholat seperti biasa, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan diakhiri dengan salam. Kemudian setelah tata cara pelaksanaan sholat tarawih, selanjutnya adalah sholat istikharah. Sebagaimana tadi kami sampaikan di atas, sholat istikharah adalah sholat untuk memilih. Kalian bisa lihat gambar, ada 2 pilihan, ada gambar 2 sekolahan yang berbeda. Jadi di sini pengertiannya adalah sholat istikharah adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Jadi Bapak tadi sudah gambarkan ada 2 pilihan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kemudian kalian bingung akan memilih yang mana, maka alangkah lebih baiknya kalian melaksanakan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan yang mana yang paling baik untuk saya. Itu dilaksanakan sholat istikharah. Cara pelaksanaannya seperti sholat-sholat biasa, diawali dari niat. Ketika kalian sudah bersuci, kalian niat usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah niat baru kemudian kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Dengan setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah seperti biasa, kemudian dianjurkan, tidak diharuskan, dianjurkan membaca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Kafirun, kemudian biasa seperti ruku, i'tidal, urutan-urutan rukun-rukunnya sholat, kita sudah paham. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan pula
untuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sholat istikharah itu ada ketentuan yang hanya sebatas anjuran. Rakaat yang pertama bacaan suratnya Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Setelah selesai membuat 2 rakaat tersebut sudah dilaksanakan sampai salam, kemudian yang keempat setelah salam dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa. Berzikir artinya kita mengingat Allah. Semua ditentukan oleh Allah. Dan setelah kita berzikir, mengingat bahwa semuanya adalah milik Allah dan semuanya adalah ketentuan dari Allah, kemudian kita berdoa. Zikir apa saja. Kemudian setelah selesai berzikir, di sini Bapak sampaikan doa sholat istikharah. Silakan kalian baca ketika setelah sholat. Kalau memang bisa kalian hafalkan doa sholat istikharah. Di sini kalian coba membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur lil khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Itu doa sholat istikharah. Artinya apa? Ada artinya. Jadi arti doa sholat istikharah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dalam urusanku dengan ilmumu, dan aku memohon kepastian dengan kudratmu. Aku memohon keutamaanmu yang agung, bahwasanya engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, engkau mengetahui segala hajatku berupa apa. Disebutkan berbagai pilihan yang dihadapi. Jika itu baik bagiku dalam agama dan kehidupanku, serta berdampak di dunia dan akhirat, maka jadikanlah ia untukku. Berkatilah dalam meraihnya, serta mudahkanlah untukku. Engkau pun mengetahui jika ini urusan tidak baik bagiku, baik dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan dampaknya di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Kemudian tetaplah kebaikan untukku di mana saja aku berada. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala perkara, kemudian engkau meridhoinya. Ini arti dari doa sholat istikharah. Setelah kita memahami sholat sunnah, di sini ada hikmah melaksanakan sholat sunnah baik berjamaah ataupun sendirian ataupun farid. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, mencerminan ungkapan rasa syukur. Yang ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah. Keempat, dibukakan pintu rezeki. Kelima, menghapus dosa. Keenam, menambah keberkahan hidup. Ketujuh, jiwa menjadi tenang dan tentram. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sholat sunnah baik berjamaah ataupun farid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.